Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Dita Handayani Putri dari kelas 12 MIPA 9, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah yang terdiri dari 3 subbab. Yang pertama adalah perkembangan politik di masa demokrasi terpimpin, yang kedua adalah pembebasan Irian Barat, dan yang ketiga adalah perkembangan ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Langsung saja pada subbab yang pertama adalah perkembangan politik di masa demokrasi terpimpin. Sejak masa kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sistem politik dan ekonomi. Demokrasi yang kita rasakan sekarang memerlukan proses yang panjang. Salah satu sistem demokrasi yang pernah dijalankan oleh Indonesia adalah demokrasi terpimpin, yang diumumkan Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Mungkin banyak yang bertanya saat itu, mengapa demokrasi terpimpinlah yang digunakan saat itu? Ada beberapa hal yang melatar belakangi dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin. Dari segi keamanan sosial, saat itu Indonesia menghadapi banyak sekali gerakan-gerakan separatis di masa demokrasi liberal. Gerakan-gerakan tersebutlah yang mengakibatkan ketidakstabilan negara. Selain itu, pergantian kabinet terjadi berulang kali di masa demokrasi liberal, sehingga program-program yang telah dirancang tidak dapat dijalankan dengan penuh. Akibatnya, pembangunan ekonomi pun tidak berlangsung dengan lancar. Di saat itu juga, konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan UUD 1950. Demokrasi terpimpin diawali oleh anjuran Presiden Soekarno untuk menggantikan UUD 1950 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Karena usulan tersebut mengundang pro dan kontra di kalangan anggota konstituante, maka diadakanlah pemungutan suara yang menghasilkan 269 orang setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, sementara 199 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1950. Namun, hasil pengumpulan suara itu tidak dapat dijalankan karena anggota yang menyetujui usulan Presiden Soekarno tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUD 1950. Karena itu, Presiden Soekarno pun akhirnya mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi: 1. Tidak berlakunya kembali UUD 1950. Yang kedua, berlakunya UUD 1945. Yang ketiga, dibubarkannya konstituante. Dan yang keempat adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Sekian materi dari subbab yang pertama, dan saya akan melanjutkan ke subbab yang kedua, yaitu pembebasan Irian Barat. Irian Barat, yang kini dikenal sebagai Papua, memiliki sejarah yang panjang sebelum kembali bergabung dengan Indonesia. Detik-detik masuknya Irian Barat ke Indonesia bermula pada 11 Juni 1964 lalu, ketika Indonesia dan Belanda sepakat untuk membentuk komisi bersama. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam perjanjian pengakuan kedaulatan pada Desember 1949, meski saat itu Belanda enggan melepaskan Papua. Belanda dalam perjanjian itu menyebutkan bahwa wilayah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Setahun berlalu, pada 1950, Belanda masih menolak melepaskan Irian Barat. Alasannya, wilayah ini merupakan daerah yang akan sumber daya alam, khususnya di bidang pertambangan. Mengetahui hal tersebut, Presiden Soekarno tidak tinggal diam. Perjuangan diplomasi kemudian dilakukan, khususnya setelah Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara peserta Konvensi Asia Afrika pada 1955. Di sisi lain, Belanda juga mulai mencari dukungan khususnya dari Amerika Serikat agar Irian Barat tetap berada di dalam kekuasaannya. Hingga pada tahun 1160 tidak ada perkembangan positif dari pemerintahan Belanda. Di saat yang sama, PBB yang telah berupaya menyelesaikan Irian Barat belum membuahkan hasil. Alhasil, pada tahun 1961, Presiden Soekarno memutuskan seluruh hubungan diplomatik dengan Belanda mulai mempersiapkan operasi militer untuk merebut Irian Barat. Saat itu,
Pemerintahan pun menggaungkan Trikora, yang berarti Tri Komando Rakyat, yang ditugaskan untuk membangkitkan semangat rakyat. Pada 15 Januari 1962, sebuah pertempuran pecah di Laut Arafuru, Irian Barat, yang mana dalam pertempuran tersebut, pahlawan nasional Komandor Yos Surdasu telah gugur. Kendati demikian, pemerintahan berhasil menyusupkan beberapa tentara ke hutan belantara Irian Barat untuk melakukan serangan darat selanjutnya. Dunia yang melihat kondisi tersebut menjadi cemas. Sekjen PBB UNTAD menunjuk Duta Besar AS, Elsford Banker, untuk menjadi mediator Indonesia dengan Belanda. Pada 15 Agustus 1962, ditandatanganilah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian New York, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sui Bandrio, dan delegasi Belanda, Van Rooyen. Isi dari perjanjian New York tersebut adalah dibentuk peralihan pemerintahan Belanda kepada PBB melalui suatu badan khusus. Karena sulitnya infrastruktur di Irian Barat dan perubahan politik di Indonesia menyebabkan PEPERA baru, hingga dilaksanakannya pada tahun 1969 dengan dihadiri oleh utusan PBB, masyarakat Irian Barat menyatakan untuk memilih bergabung dengan Indonesia. Melihat perjuangan pemerintah dan juga pahlawan Indonesia untuk menyatukan kembali seluruh wilayah Indonesia memanglah sangat beresiko dan juga berbahaya. Meski begitu, tetaplah dilakukan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Maka dari itu, kita sebagai generasi sekarang harusnya bisa dapat saling menghormati, saling bertoleransi, dan juga bisa menjaga persatuan dan kesatuan di seluruh Indonesia agar tetap terjaga kedamaiannya. Baik, saya akan melanjutkan ke subbab yang terakhir, yaitu perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi perekonomian yang buruk menjadi salah satu alasan mengapa demokrasi terpimpin yang dilaksanakan sejak 1959 hingga 1965 gagal di Indonesia. Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Ada beberapa masalah yang dihadapi, yakni yang pertama, ekspor dan investasi merosot, yang kedua, menipisnya cadangan devisa, yang ketiga, inflasi mencapai ratusan persen, dan yang keempat adalah harga kebutuhan pokok menjadi mahal. Adapun penyebabnya, antara lain, yang pertama, Indonesia baru saja merdeka. Yang kedua, pemberontakan dan gejolak politik terjadi berulang kali di beberapa daerah. Yang ketiga, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. Yang keempat, anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno. Dan yang kelima adalah kebijakan yang dikeluarkan gagal untuk menyelamatkan perekonomian di masa demokrasi terpimpin saat itu. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia baru 15 tahun merdeka. Perekonomian masihlah sangat lemah. Kondisi politik saat itu masih bergejolak. Berbagai pemberontakan terjadi di daerah. Pemberontakan dan gejolak itu membuat aktivitas perekonomian menjadi terganggu. Mungkin banyak yang ingin tahu seperti apa ekonomi terpimpin itu. Jadi, ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintahan. Daerah hanyalah kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Pusat memegang kekuasaan besar. Kewenangan Soekarno saat itu sangatlah besar. Kebijakannya untuk berkonfrontasi dengan Malaysia sejak tahun 1961 berdampak pada perekonomian. Sikap keras itu diperparah dengan keputusan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1965. Kegiatan ekspor pun terhenti. Akibatnya, sejak tahun 1961, negara harus terus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa. Pada 1965, cadangan emas dan devisa telah habis, bahkan menunjukkan saldo negatif sebesar 3 juta dolar AS sebagai dampak politik konfrontasi Malaysia dan negara-negara barat. Lebih dari itu, Soekarno justru makin gencar menghamburkan uang negara untuk menunjukkan kehebatan Indonesia. Biaya pemerintah untuk proyek politik mercusuar seperti Games of the New Emerging Forces atau GANEVO pada 1963 dan Conference of the Emerging Forces atau CONEVO pada 1965 membengkak.
besarnya defisit anggaran belanja pemerintah pada 1161 sampai 1165 meningkat dari 29,7% pada 1161 menjadi 63,4% pada 1965. Sejak 1961, situasi moneter yang makin parah ditandai dengan laju inflasi yang tinggi atau hiperinflasi. Pendapatan per kapita Indonesia turun secara signifikan antara tahun 1962 sampai 1963. Situasi semakin parah ketika Indonesia keluar dari PBB. Pada 1165, tingkat peredaran uang naik hingga 161%, sementara inflasi mencapai 592%. Bantuan asing pun berhenti karena Soekarno menolak bantuan dana sebesar 400 juta dolar AS dari International Monetary Fund atau IMF. Investasi pun juga merosot tajam. Sekian penjelasan saya dari ketiga materi tersebut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.